Episode 190, Sifat Terpendam Ivana. Seorang gadis manis tengah berjalan di lorong gedung perkuliahan yang terlihat ramai dengan mahasiswa. Ivana, gadis manis itu sering ditatap sinis oleh mereka karena sifatnya yang dingin, dan pastinya ia seorang selebgram dan orang terkaya di Indonesia bahkan Asia. Ivana hanya cuek dengan apa yang orang bilang terhadapnya. Ia tidak butuh mereka yang hanya bisa menjilat dengan berbagai macam cara agar bisa kecipratan kaya ataupun menambah followers. Bahkan Fajri dan Fajira kerap kali menasihati gadis itu, dan ia hanya bisa mengedikkan bahunya pertanda tidak setuju. Bruk, Ivana tak sengaja ditabrak oleh seorang mahasiswi yang terlihat culun dan berpakaian lusuh. Ia terlihat begitu ketakutan dengan mata sembabnya. Ia semakin terlihat takut ketika melihat siapa yang tengah ia tabrak. Maaf kak, maafkan saya, ucap gadis lusuh itu sambil bersimpu. Dek, Ivana termagu, baru kali ini ia mendapatkan perlakuan seperti ini dari orang lain. Ia segera membantu gadis itu untuk berdiri. Bangunlah, kamu kenapa bersimpu? Ucap Ivana berjongkok. Maaf kak, aku gak sengaja, ucapnya menangis. Bangunlah, gak apa-apa, sini saya bantu, ucap Ivana membantu gadis itu untuk berdiri. Ivana terkejut, ada sedikit memar di bagian bibir gadis itu. Ia mengeram, siapa yang berani berbuat hal kurang ajar seperti ini? Apa kamu dibully? Tanya Ivana. Gadis itu hanya terdiam sambil menunduk. Jangan takut, siapa yang bully kamu? Bilang sama saya, ucap Ivana tegas. Matanya menangkap segerombolan mahasiswa dan mahasiswi yang saling mendorong satu sama lain. Hei, kalian berhenti! Teriakan Ivana terdengar sangat keras menggema di lorong itu. Semua orang yang mendengarkannya bergidik ngeri, termasuk gadis yang menabraknya tadi. Apa kamu kuat berjalan? Tanya Ivana lembut. Ku kuat kak, maafkan saya nggak sengaja. Gadis itu semakin panik. Ayo kita obati dulu wajah kamu, ucap Ivana dan membawanya pergi menuju mobil. Sebagai seorang dokter, Fajira memang membekali Fajri dan Ivana bagaimana cara memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan ataupun luka kecil. Bahkan di dalam setiap mobil sudah dilengkapi dengan kotak P3K yang lengkap di sana. Ia mengajak gadis itu untuk masuk ke dalam mobil mewahnya dengan sedikit paksaan karena dia menolak untuk masuk. Namun Ivana menggunakan sedikit ancaman hingga gadis itu duduk di dalam mobil. Hal pertama yang ia lakukan yaitu menghubungi orang-orang yang memang diutus oleh Irfan untuk menjaganya. Om, tolong cari beberapa orang mahasiswa yang melakukan tindakan penganiayaan. Mereka terlihat di lorong C, arah ke labor kimia, cari secepatnya dan bawa mereka ke ruangan rektor, ucap Ivana tegas, namun berhasil membuat gadis lusuh itu melotot kaget dan takut. Jangan takut, ucap Ivana lembut. Namanya siapa? Tanya Ivana lembut dan menerima kotak P3K dari Pak Sakti. Sapira nona, nama saya Sapira, ucapnya takut. Ivana hanya terdiam dan fokus untuk membersihkan beberapa luka yang ada di telapak tangan dan pipi gadis itu. Ivana merasa teriris karena mengingat bagaimana paniknya Fajira ketika mengetahui jika ia atau Fajri terluka sedikit saja apalagi separah ini. Tahan ya, mungkin akan sangat sedikit sakit, ucap Ivana membersihkan luka itu menggunakan Revanol. Ringis Safira. Sudah, ucap Ivana setelah membersihkan semua luka yang dialami oleh gadis itu dan membereskan semua perlengkapan itu kembali. Kakak semester berapa? Tanya Ivana. Saya sudah semester 4 nona muda, ucap Sapira menunduk. Jangan panggil seperti itu, saya lebih kecil daripada kakak. Ivana tersenyum simpul. Apa masalahnya? Tanya Ivana. Saya nggak tahu nona. Panggil Nana saja kak. Saya tidak pantas. Pantas, kalau kakak tidak pantas mungkin gak akan saya ajak untuk kesini, ucap Ivana tersenyum dan mengelus tangan Safira. Sejak awal saya masuk ke sini, mereka memang selalu menggangguku. Pasti ada saja yang mereka buat agar aku tidak masuk kelas dan berbagai macam hal lain. Tapi semakin ke sini mereka semakin sering berbuat kurang ajar. Bahkan tadi saya hampir dilecehkan. Pecah sudah tangis Safira. Dek, dilecehkan? Biadab, Ivana kasar. Pak, kita ke ruang rektor sekarang, ucap Ivana. Pak Sakti langsung menjalankan mobil menuju gedung rektor. Ia juga ikut geram mendengar ucapan Safira. Beruntung Ivana juga sudah mendapatkan panggilan dari bawahannya jika mereka semua sudah berada di ruangan rektor.
Tidak ada yang susah bagi Ivana dengan berbagai macam fasilitas bisa ia dapatkan, termasuk untuk mengeluarkan mahasiswa kurang ajar itu dengan mudah, walaupun harus meminta sang ayah untuk turun tangan, namun yang namanya kebenaran tetap akan ia junjung tinggi. 5 orang mahasiswa itu diskor selama 1 bulan oleh pihak rektor dan menandatangani surat pernyataan dengan materai. Sapira menangis terseduh untuk pertama kali ada yang membelanya. Ingin ia memeluk gadis jangkung yang ada di hadapannya ini, namun ia sadar siapa dirinya. Habis ini kakak ikut sama aku ya, ucap Ivana menggandeng tangan Sapira kembali ke mobil. Semua mahasiswa terkejut melihat perlakuan Ivana yang berbeda dengan biasanya, namun mereka hanya bisa melihat tanpa bersuara sedikit pun. Kita kemana nah? Tanya Sapira sungkan. Kakak harus merubah penampilan biar nggak dibully lagi. Aku akan traktir kakak kali ini, ucap Ivana tersenyum. Entah mengapa ia begitu merasa nyaman ketika berada dekat dengan Sapira. Mereka berbincang banyak hal sambil berkenalan satu sama lain. Sapira merupakan anak yang besar di panti asuhan yang memiliki keberuntungan untuk mendapatkan beasiswa di universitas elit di mana Ivana menempuh pendidikan. Ia merupakan mahasiswa pertanian dan satu angkatan dengan Ivana. Penampilan yang cupu dengan kacamata yang besar membuatnya seringkali menjadi bahan ejekan oleh mahasiswa yang lain. Kenapa kakak memilih untuk berpenampilan seperti ini? Tanya Ivana yang begitu bingung. Ya memang seperti inilah saya, jangankan untuk bergaya, makan pun kadang tidak, ucap Sapira dengan mata yang berkaca-kaca. Begitu banyak orang yang lebih susah di luar sana, namun mereka harus tetap bekerja dan bertahan hidup hingga Tuhan memanggilnya. Apa abang atau ayah bisa membantunya? Batin Ivana. Perlahan mobil berhenti di salah satu pusat perbelanjaan yang sering ia kunjungi bersama ibundanya. Kita ngapain kesini nah? Tanya Sapira. Aku ingin membeli sesuatu kak, nanti habis ini aku antar pulang ya, ucap Ivana tersenyum. Baiklah. Apa dia sedang memamerkan hartanya kepadaku? Batin Sapira. Ivana membawa gadis manis itu menuju salah satu toko baju. Ia sengaja tidak membawa Sapira masuk ke dalam toko baju branded karena kebanyakan mahasiswa mengetahui siapa Sapira dan itu akan semakin membuatnya diejek oleh mahasiswa yang lain jika ia memakai pakaian bermerek itu. Kakak kalau mau beli boleh kok ambil aja, aku yang bayar, ucap Ivana tersenyum sambil memilih baju-baju di sana. Gak usah nah, terima kasih, ucap Sapira sungkan. Namun matanya berkeliaran kemana saja melihat beberapa potong baju dan celana. Ivana memperkirakan ukuran yang cocok untuk Sapira dan dibawa pulang 10 pasang baju, 2 sweater, rok, celana dan beberapa aksesoris lainnya. Tak lupa sepatu dan sendal yang bagus untuk gadis malang itu. Ivana juga mengawalnya ke toko buku dan membeli beberapa perlengkapan kuliah untuk Sapira. Setelah dirasa cukup, mereka segera pulang. Tak lupa mereka mengantarkan Sapira terlebih dahulu menuju ke kontrakannya. Kakak tinggal di sini? Tanya Ivana terkejut. Iya nah, hanya ini yang mampu untuk kakak sewa, ucap Sapira. Mereka membawa semua barang tadi dengan bantuan Pak Sakti. Ivana tak lupa memakai masker agar tidak membuat kegaduhan dengan kedatangannya. Gang sempit yang hanya bisa dilalui oleh motor roda 2 dan pejalan kaki itu terlihat kumuh dan pengap. Hati Ivana terenyuh melihat kondisi kontrakan Sapira, hanya ruangan sempit dengan ukuran 3x3 meter dengan kamar mandi di dalamnya, namun terlihat bersih dan tertata dengan rapi. Silakan masuk nah. Pak Sakti, beginilah keadaan saya, ucap Sapira tersenyum kecut. Gadis lusuh itu memaksa Ivana untuk duduk di atas kasurnya agar lebih bersih. Ivana bertanya banyak hal mengenai kehidupan Sapira, namun semua itu harus berakhir ketika Pajira menelpon dirinya. Ivana segera bangkit dengan membawa begitu banyak cerita yang baru saja ia dapatkan bersama dengan Sapira.